batas maksimum, dan tanah non pertanian yang luasnya antara 5.000 sampai 15.000 meter. Kemudian hak guna bangunan perorangan lebih dari 10.000 meter sampai 20.000 meter. Kemudian 3 hak guna bangunan badan hukum yang luasnya dari 30.000 meter sampai 250.000 meter. Menteri itu ngurusin hak guna bangunan badan hukum yang luasnya di atas 250.000 dan hak milik perorangan yang luasnya non pertanian yang luasnya di atas 15.000 meter dan hak guna bangunan perorangan yang luasnya di atas 20.000 meter. Ini yang ditangani oleh Menteri. Lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, JOPP 24 Tahun 1997. Nah, di sini kita ada 2 bentuk kewenangan. Pertama adalah ketentuan konversi Nomor 5 Tahun 1960, itu kewenangan konversi hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 sebenarnya sebut dengan nama sebagai di bawah yang ada pada mula berlakunya undang-undang ini, mulai dari hak egendom, kemudian fair bonding, persil, letter C, kemudian girik lah. Ini adalah konversi. Nah, kemudian baru pemberian baru. Nah, kalau pemberian baru itu sistematik kalau itu adalah program rutin, itu dilakukan oleh kepala kantor pendaftaran kantor pertanahan. Tapi kalau dia masuk program PTSL, yang paling bertanggung jawab adalah panitia adjudikasi. Dan bapak-bapak sekalian, proses yang di Tangerang ini, prosesnya adalah dari girik menuju SHM, dari SHM menuju SHGB, prosesnya itu menggunakan program PTSL. Lanjut. Kemudian daftar desa yang dipasang pagar laut supaya cetak. Ini ada 16 desa, Kecamatan Teluk Naga ada 2 desa, Tanjung Pasir, Tanjung Burung, Paku Haji, Kohot, Sukawali dan Keramat. Kemudian Sukadiri, Karangserang, kemudian Kemiri, Karanganyar, Patra Manggala, Lontar dan Ketapang, kemudian Mauk, Tanjung Anom, Margamulya, Mauk, kemudian Kronjo, Muncung, Kronjo, dan Pagedangan Ilir. Apakah yang ada SHGB dan SHM-nya itu hanya di Paku Haji, di Kohot saja, atau di 16 desa ini ada semua? Kami cek satu-satu. Tangerang. Ya, Tangerang ini. Kami cek satu-satu dari 16 desa ini. Mohon ditampilkan, Pak. Next. Ini desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, clean, tidak ada, belum ada. Sudah kami cek. Lanjut. Kemudian desa Tanjung Burung, Teluk Naga, clean, tidak ada. Sehingga berita-berita sosmed itu ada, nggak ada. Sudah saya cek. Lanjut. Kemudian desa Karangserang ada 3 bidang. Ya kan? Tahun kapan? Tahun 2019 terbitnya. Desa Karangserang tuh bentuknya ini. Sekarang diprotes warga karena itu laut dan sudah ditangani oleh Baris Krim setahun yang lalu. Di Karangserang. Lanjut. Sukawali clear, tidak ada. Yang hijau itu hutan mangrove. Sukawali. Lanjut. Keramat juga tidak ada. Lanjut. Tanjung Anom, Mauk belum ada, nggak tahu, tidak ada, belum ada. Lanjut. Margamulya, Mauk belum ada. Lanjut. Mauk Barat, nah ini yang nanti kawasan PSN itu di sini belum ada. Yang ini kawasan PSN. Yang nanti ini karena ini hutan mangrove yang hijau semua itu. 1.500 hektar.
Belum ada di sini, yang di laut. Tidak ada. Oh. Tidak ada atau belum ada, saya belum tahu, tapi sampai hari ini tidak ada. Oke. Ya kan ini. Lanjut. Kemudian desa Ketapang Mauk juga tidak ada. Lanjut. Desa Lontar Kemiri juga tidak ada. Lanjut. Patra Manggala, Kecamatan Kemiri juga tidak ada. Ini saya buka semua 16 desa supaya terang benderang Bapak-bapak sekalian, karena ini forum yang baik menurut saya untuk menyampaikan keterbukaan informasi publik. Lanjut. Supaya nggak jadi fitnah. Lanjut. Lanjut, Mas. Kronjo juga tidak ada. Lanjut. Pagedangan Ilir, Kecamatan Kronjo juga tidak ada. Lanjut, Mas. Nah, ini jadi kalau untuk Tangerang yang ada Desa Karangserang 3 bidang, kemudian sama Kohot yang sudah kita batalkan sebagian, yang lain on proses tadi itu. Kemudian yang Sidoarjo. Sidoarjo itu tepatnya di kecamatan, di Kelurahan Segoro Tambak, Kecamatan Sedati. Ada 3 HGB, betul. Yang pertama atas nama PT Surya Inti Permata, luasnya 285 hektar. Kemudian yang kedua PT Semeru Cemerlang, luasnya 152. Kemudian 3 PT Surya Inti Permata, luasnya 219. Dalam bentuk hak guna bangunan kalau di total 656,8 hektar, lebih besar daripada Tangerang. Nah, di poin 1 dan 2 ini, yang nomor 1 2, ini memang dulunya tambak tahun 96. Kemudian peta sekarang jadi begini. Nah, ini yang poin 1 dan poin 2 akan kita hapus, akan kita batalkan karena itu masuk kategori tanah musnah. Kalau toh tidak dibatalkan, tahun depan HGB-nya udah habis. Karena ini HGB diberikan bulan Februari tahun 1996. Pas 30 tahunnya itu tahun depan. Tapi kalau menggunakan ketentuan fakta materialnya, ini masuk kategori tanah musnah, sudah bisa dibatalkan. Yang 1 dan 2, kalau yang 3 masih ada tanahnya. Memang dulu ini tambak, kalau yang ini. Lanjut. Nah, ini analisisnya. Bapak-bapak sekalian, saya sampaikan. Lanjut. Sekarang kita masuk yang Bekasi. Di Bekasi ada 2 kasus, Bapak-bapak sekalian. Yang pertama adalah di Desa Segara Jaya, yang nomor 2 di Desa Hurip Jaya. Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya. Ini murni ulah oknum tanda petik ATR BPN. Ya kan? Kami sampaikan. Ini kejadian tahun 2021 itu ada program PTSL. Semula yang menerima sertifikat adalah 89 sertifikat hak milik diterbitkan tahun 2021 kepada 67 orang berupa tanah darat perkampungan dengan luas total 11,263 hektar. Ini tahun 2021. Tiba-tiba bulan Juli tahun 2022 terdapat perubahan data pendaftaran tanah yang tidak melalui prosedur kegiatan pendaftaran tanah menjadi penerimanya 11 orang berupa perairan laut, luas totalnya 72,571 hektar. Siapa yang terlibat? Ini sedang diinvestigasi oleh Irjen yang kasus ini. Ini petanya, Pak, di sini, Pak. Jadi dulunya sertifikat awalnya di darat tiba-tiba berubah. Pindah.
Jadi saya katakan, saya akui ini ulah oknum internal ATR BPN setempat. Kami sedang usut. Lanjut. Nah kemudian yang kedua adalah Desa Hurib Jaya, Kecamatan Babelan. Ini di laut ada SHGB yang luasnya itu 509,795 hektar. Atas nama pertama PT CL, saya nggak mau sebut. Ini harusnya jangan disebut namanya CL. Inisial CL. Ya. 78 bidang, luasnya 90 hektar. Terbit tahun 2012, tahun 2015, 2016, 2017, dan tahun 2018. Kemudian PT MAN, yang jelas bukan Madrasah Aliyah Negeri. Ya kan, 268 bidang, luasnya 419,6 hektar, terbit tahun 2013, 2014, dan 2015. Lanjut. Setelah kita analisis, ya kan Pak, memang ini ada sebagian besar ada di luar garis pantai. Yang GP yang ini, yang biru-biru itu, yang itu garis pantainya merah itu. Yang merah itu garis pantai. Nah problemnya Pak, kita tidak bisa serta-merta, belum bisa serta-merta membatalkan ini. Kenapa? Kami tidak bisa menggunakan asas contrario actus. Jadi pejabat yang menerbitkan sertifikat atau pejabat yang melakukan administrasi negara tidak bisa mencabut karena contrario actus kita dibatasi oleh PP 18 hanya usia 5 tahun. Kalau yang usianya di bawah 5 tahun kita bisa langsung, kayak kohort saya langsung bisa. Karena kami punya hak contrario actus. Karena usianya masih di bawah 5 tahun. Tapi yang ini usianya sudah di atas 10 tahun, di atas 5 tahun. Terhadap case ini bagaimana proses pembatalannya? Ini kami sedang melakukan minta fatwa kepada Mahkamah Agung mau konsultasi. Apakah boleh BPN sebagai institusi yang menerbitkan sertifikat itu minta penetapan pengadilan? Supaya pengadilan memerintahkan ini dibatalkan. Yang nomor dua, kalau tidak itu, kita akan masukkan ini menjadi kategori tanah musnah. Kalau ini masuk kategori tanah musnah, kami harus mampu membuktikan bahwa semua sertifikat yang terbit di luar garis pantai dulunya tanah. Sementara kami belum bisa membuktikan itu. Berarti dulu prosesnya benar, ini tambak, ya kan? Kemudian diterbitkan, kemudian musnah karena ada abrasi. Nah kalau itu kita lakukan, kami harus menggunakan dalil fakta-fakta tentang bahwa di situ memang telah pernah terjadi abrasi. Dan yang bisa menunjukkan peta itu adalah otoritas lain, dalam hal ini adalah Badan Informasi Geospasial. Saya kira 3 isu ini Pak yang bisa kami sampaikan yang terima kasih atas waktunya Pak Batra. Atas waktunya ini tidak ada yang kami tutup-tutupin teman-teman media. Kami komited dan insya Allah akan kami tuntaskan masalah ini seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya supaya masyarakat menjadi tenang dan tidak menjadi isu yang liar yang kemudian menimbulkan syak wasangka dan menimbulkan fitnah yang berkepanjangan. Ini kami nggak menginginkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita beri tepuk tangan kepada Pak Menteri. Saudara Menteri ATR BPN yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas paparan 9 program 100 hari kerja Saudara Menteri yang telah dipaparkan berdasarkan progres kinerja dan pencapaian-pencapaian yang dilakukan. Termasuk Pak Menteri hari ini juga memberikan klarifikasi yang sangat baik menurut pandangan saya.
kepada kita semua pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian ATR BPN, sekaligus sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Karena seluruh rapat di Komisi 2 DPR RI sekarang ditayangkan secara langsung dan direkam, serta menjadi konsumsi bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama rekan-rekan media. Saya mencatat sebelum nanti saya serahkan kepada anggota dan pimpinan yang lain, ada 3 hal penting yang mendapatkan atensi saya. Yang pertama, Pak Menteri memperkenalkan nomenklatur atau definisi common property dan private property. Sebagai dasar, kenapa kok, pertanyaan orang umum ini, kok di lautan bisa ada SHGB, SHM? Kedua istilah ini saya kira membantu kita untuk menelusuri sejumlah norma dalam peraturan perundang-undangan. Kenapa private property itu bisa mendapatkan SHGB dan SHM? Ini penting agar kemudian pandangan publik secara umum itu bisa diselaraskan dengan pandangan normatif yang menjadi dasar kinerja seorang pejabat negara, dalam hal ini adalah Menteri ATR BPN dengan seluruh jajarannya. Yang kedua, istilah common property dan private property ini juga menjadi penting bagi Komisi 2 DPR RI. Apakah ke depan kita akan tetap menganut mazhab ini untuk pemberian hak, atau kemudian kita melakukan revisi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan? Pak Menteri telah membatalkan 50 bidang sertifikat tanah yang saya kira beliau umumkan sendiri pada hari Jumat yang lalu di hadapan publik. Saya kenapa ingat betul, karena hari Jumat itu Pak Menteri pakai baju biru dongker, pakai kacamata hitam. Saya langsung, wah memang sohib saya ini Menteri ATR BPN. Dan setelah itu persis kayak saya, khutbah di masjid terdekat. Jadi saya ingat betul dan saya mengapresiasi, karena sore sampai malam saya diwawancarai oleh media, saya bilang saya mengapresiasi itu. Kendati demikian, kita tentu juga berharap bidang-bidang tanah ke 263 itu nanti bisa disampaikan secara terbuka dan transparan kepada publik. Sertifikatnya nomor berapa, tahun berapa terbitnya, dan kemudian tadi luas bidang tanah dan seterusnya telah disampaikan. Jika memang ada terdapat indikasi pelanggaran pidana, saya mendapatkan informasi dari Kejaksaan Agung, proses penyelidikan juga sedang berjalan kepada jajaran ATR BPN, penyelidikan bukan penyidikan, untuk kita mengetahui dan membuka ini secara terang benderang. Siapa pelakunya, siapa yang memerintahkan, siapa yang turut serta, dan seterusnya. Agar kita semua yang sekarang duduk di ruangan ini, baik dari Kementerian ATR BPN maupun pimpinan dan anggota Komisi 2, tidak menjadi tukang cuci piring atas penerbitan yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, tapi baru menyeruak sekarang. Karena itu saya mengapresiasi ini, termasuk beberapa sertifikat yang diterbitkan tahun 2024, tadi Pak Menteri cerita, itu sebetulnya adalah perpanjangan dari GIRIK, kemudian beralih, dan kemudian baru keluar pada tahun 2024. Kita mendapatkan data juga beberapa sertifikat itu. Yang kedua, terkait dengan program utama Pak Menteri untuk menata, memanage, memperbaiki, bahkan saya kira kita ingin menyelesaikan persoalan penerbitan hak guna usaha di Indonesia ini dalam 2 hal. Satu, HGU secara umum, yang kedua HGU sawit yang tadi Pak Menteri katakan. HGU secara umum kita tahu kalau penerbitan baru maksimal 35 tahun, perpanjangan maksimal 25 tahun, kalau kemudian pembaharuan 35 tahun. Prakteknya selama ini kalau baru itu nggak dikasih atau tidak diberikan kewajiban untuk adanya plasma. Kerap kali dalam perpanjangan juga nggak dikasih plasma. 60 tahun orang ini nggak pakai plasma. Perusahaan-perusahaan ini di Republik ini. Lalu begitu pembaharuan, sekarang Pak Menteri punya kebijakan
Untuk melangkah ke 35 tahun berikutnya berarti 60 ditambah 35, 95 tahun. Nanti kewajiban plasmanya 30%. Sementara nanti yang baru di zaman Pak Menteri ini udah kita wajibin plasma 20%. Saya kira ada ketidakadilan ini Pak Menteri. Coba kita cari formula agar kita punya legacy bersama untuk bangsa ini. Sesuai dengan visi dan arahan Presiden Prabowo. Penegakan hukum pertanahan tata ruang pada satu pihak, peningkatan pendapatan negara pada pihak yang lain. Saya kira kalau udah 60 tahun, nggak ada plasmanya, coba kita bikin formula, kira-kira kalaupun harus bayar denda, berapa dendanya? Agar negara juga mendapatkan pemasukan, selain kewajiban kita untuk memplasmakan 30%. Saya menyambut baik implementasi plasma yang tidak sekedar plasma, tetapi harus kemudian menerapkan beberapa prinsip-prinsip yang tadi Pak Menteri sampaikan, agar masyarakat sekitar itu betul-betul menjadi mata rantai pasok bagi kegiatan bisnis di sekitar pemegang HGU. Khusus HGU sawit, yang tadi Pak Menteri sampaikan kepada kita, itu adalah perusahaan-perusahaan sawit yang telah memiliki izin usaha perkebunan atau IUP kelapa sawit. Jumlah totalnya 537. Ini di halaman 9 paparan beliau tadi. Atau ekuivalen dengan 2,5 juta hektar lahan sawit di Indonesia. Kita tahu persoalan ini setidaknya ada 3 klaster. Satu yang Pak Menteri sampaikan, punya IUP belum ber-HGU. Itu jumlahnya 2,5 juta. Tapi juga ada yang belum punya IUP apalagi HGU. Ini tolong datanya disampaikan ke Komisi 2. Yang ketiga, ini bukan kewenangan kita. Itu ada di Komisi 4. Yang nanam sawit di kawasan hutan. Pasti nggak ada IUP-nya. Karena kalau kepala daerah menerbitkan IUP di kawasan hutan dan dengan sengaja melakukan, ini pidana. Nah, maka dari itu kita apresiasi.